Ya, sekali lagi saya sampaikan kepada bapak-bapak ya di pejabat dinas pendidikan Kecamatan Tambak Romo maupun di kepala kepolisian dan sebagainya, kalau kita ini bekerja secara profesional kan tidak ada permasalahan. Kalau kita ini bekerja sesuai SOP dan peraturannya, tentu kan kita tidak akan kena sanksi dari peraturan. Apa sampean kira atau jenengan kira kalau saya sebagai jurnalis, sebagai penulis, sebagai wartawan, itu kok tulisan saya salah itu apa ya, tidak ada sanksi? Tentu ada sanksi. Sanksinya tentu tulisan itu dihapus ya. Tulisan itu akan menjadi bukti hukum yang dibawa ke ranah hukum. Kalau itu salah, tentunya kenapa kepolisian selama ini membiarkan? Jadi bentuk membiarkan itu bukan berarti membiarkan, tapi mengapresiasi bahwa kasus yang berkembang itu biar terbukti, biar berkembang lah, nanti biar ada solusi atau resolusi yang dimintai. Selama kepolisian itu tidak dimintai kan memang SOP-nya saling menghormati. Kita sebagai wartawan menghormati kepolisian dan TNI, dan kepolisian juga menghormati profesi kami sebagai jurnalis, begitu juga advokat, begitu juga pengacara dan lain sebagainya, profesi-profesi hukum. Dan dalam 4 pilar itu adalah tentunya adalah NKRI ya. 4 pilar itu diantaranya adalah aparat penegak hukum ya, institusi instansi pemerintahan ya, terus tokoh-tokoh agama dan masyarakat, dan satu adalah media. Itu sebagai kontrol sosial. Jadi jaksaan itu ya kontrol sosial yang bisa menangani, karena dia adalah pengayom ya, pengamanan, pengayoman dan penegakan hukum. Jadi fungsinya jika memang ada pelanggaran-pelanggaran hukum, tidak ada salahnya diselidiki dan dituntaskan penegakan hukum itu seperti apa. Jadi kalau memang kejadian demi kejadian yang saya sampaikan itu hoak atau salah, tentunya monggo lah saya ini dilaporkan, diproses secara hukum kalau memang itu saya memfitnah atau menyampaikan berita bohong di media sosial atau di pemberitaan. Tetapi karena saya adalah kompetensinya sebagai wartawan, sebagai jurnalis yang resmi, tentunya tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin kurang pengetahuan, bapak-bapak itu bisa menulis balik atau memberikan apresiasi, memberikan artikel kepada kami, memberi bentuk-bentuk apresiasi yang lain, sehingga hal itu memiliki aturan yang berbeda dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan kami juga meminta adanya suatu hal yang dapat memberi kejelasan dan ketenangan, dan itu tentunya kami meminta ada hal-hal yang mungkin dapat diredam, ada hal yang dapat dikembangkan, bahwa keterangan itu tidak sepihak. Jadi kalau memang saudara Jaryo itu menerangkan kepada dinas pendidikan dan menyampaikan kepada polsek terkait, dalam hal ini adalah Polsek Tambak Romo, Polsek Gabus dan Polsek Winong, semua udah jelas, semua udah tahu bahwa ini adalah persoalan kepribadian, persoalan gawan bayi ya. Memang wataknya dari sono seperti itu, tidak memiliki integritas pribadi dan tanggung jawab pribadi. Tentu ya kita bisa apa? Kita hanya bisa memantau, tetapi tentunya dinas atau koordinator memiliki kriteria penilaian tersendiri sampai ada titik final daripada persoalan itu. Jadi orang-orang yang terlibat di sini dapat ditegur atau diberikan pelajaran bahwa tidak pantas lah menyampaikan seperti itu, walaupun mungkin sah-sah saja. Kita kan antaranya pantas dan ketidakpantasan kan diukur secara norma umum, Pak. Jadi orang pantas lah mengata-ngatain orang seperti itu, menghujat-hujat orang seperti itu, mencemarkan nama baik orang, dan intervensi rumah tangga orang seperti itu tidak baik lah. Jadi kalau
dikata-katain atau dikatakan ada hubungan khusus atau mungkin begitu, tentunya kita juga tidak mau membuktikan hal seperti itu. Wong dilihat mesranya atau gandengannya saja itu kan orang kan bisa menilai, sedangkan kita yang adalah semula adalah suami sah saja diperlakukan seperti itu. Dan mungkin statement atau pernyataannya itu tidak seperti itu. Omongannya ya bagus Pak, omongannya kalau di depan keluarga kami ya merunduk-runduk, sopan santun, yang ujung-ujungnya adalah meminta uang ya. Minta uang alasannya untuk merawat anak-anak gitu loh. Misalnya yang baru-baru ini saja minta uang kepada kami 35 juta katanya untuk KKN anak kami yang nomor 2. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah kenapa ibu-ibu ini tidak pernah mau menampakkan batang hidungnya dan mempertemukan kami dengan anak-anak, atau justru mengadu domba dengan banyak teman-temannya yang kali ini mungkin yang kesekian kalinya yang mungkin terhasut dan langsung terjun begitu saja tanpa memeriksa apakah berita yang diberikan atau cerita yang disuguhkan oleh saudari Iwiwi itu merupakan hasutan atau memang filter atau kemampuan memfilter ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh saudara CR itu memang sangat kurang peka atau pengetahuannya memang kurang luas. Tentunya itu kami kan sudah berkomunikasi melalui surat dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, semuanya kan sudah terukur dan tahu bagaimana pola watak karakter saya dan bagaimana saya mengendalikan sebuah entitas, kita mengendalikan sebuah integritas. Tentunya kami juga menilai di situ ada permasalahan-permasalahan khusus yang menjadi fokus, yaitu tentang penagihan alas hak insentif suami, penagihan terhadap hal lainnya, bahwa dia memiliki tanggung jawab membayar utang kepada saudara-saudara kami, terutama kepada Bapak Satio 85 juta, kepada Bapak JB 65 juta, kepada Bapak S itu sekitar 85 juta, kepada yang lain-lainnya juga kepada ibu saya, kepada bank dan beberapa konsorsium yang tentunya hal itu menjadi kewajiban bersama dan harus diselesaikan sebaik-baiknya, termasuk juga kewajiban keluarga, walaupun mungkin sudah bukan keluarga tetapi itu adalah bagian dari PR yang harus dituntaskan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasama yang baik saya sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.